Dian. Selamat pagi Bu Atika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Jadi Bu Dian, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi kegiatan supervisi Bu Dian. Iya. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan supervisi ini bertujuan untuk mengembangkan diri Bu Dian ya. Iya. Untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bu Dian lakukan. Kegiatan praobservasi ini sebagai persiapan awal agar nantinya Bu Dian lebih siap dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Iya. Nah, baik Bu Dian, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Untuk pembelajarannya nanti, tujuan pembelajarannya apa gitu? Dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti memiliki tujuan menganalisis unsur intrinsik cerita legenda. Baik, jadi tujuannya itu menganalisis Iya. unsur intrinsik legenda. Legenda. Jadi untuk area pengembangan apa yang ingin Bu Dian kembangkan saat kegiatan observasi nanti? Ya, yang pertama adalah memandu proses belajar mengajar yang efektif dengan fokus pengembangan pada pendekatan dalam mendampingi murid. Jadi Bu Dian ingin melakukan proses pembelajaran yang efektif. Alasannya apa Bu? Untuk pembelajaran yang efektif agar anak lebih fokus dalam pembelajaran. Seperti itu yang saya harapkan. Jadi biar anak lebih fokus. Iya. Selain pembelajaran efektif, ada yang ingin dikembangkan lagi nggak Bu? Iya, ada. Yang nomor 2 adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Jadi ada yang kedua itu untuk mengembangkan lingkungan kelas yang nyaman. Dengan alasan apa Bu? Karena dalam pembelajaran, kalau anak merasa nyaman, otomatis pembelajaran akan sangat efektif dan anak juga merasa senang dalam proses pembelajaran. Nah, setuju Bu. Jadi kalau ada pembelajaran yang efektif, lingkungan nyaman, pasti anak-anak kan lebih fokus gitu. Iya. Ada yang ingin ditambahkan lagi Bu area pengembangannya? Yang ketiga adalah pemberian umpan balik dalam asesmen. Jadi pemberian umpan balik ya. Iya. Jadi kalau ada umpan balik nanti alasannya apa? Karena ada apa? Supaya apa gitu? Iya, begini, dalam pembelajaran bahasa Jawa, anak-anak sekarang kan banyak sekali yang jarang menggunakan bahasa Jawa. Di lingkungan sekolah maupun rumah pun mereka lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Jadi otomatis perbendaharaan mereka dalam berbahasa Jawa sangat minim. Biasanya akan ada beberapa pertanyaan yang mereka tidak tahu artinya. Seperti Iya itu. Bu. Jadi mereka kan jarang menggunakan, kemudian mereka jadi bingung gitu. Apa yang kata ini tuh artinya apa? Seperti apa? Baik. Selanjutnya untuk dari ketiga area yang ingin dikembangkan tadi, strategi pembelajaran apa yang ingin dilakukan kemudian? Strategi yang pertama akan saya kelompokkan terlebih dahulu. Lalu saya akan menayangkan video animasi yang otomatis mereka biasanya akan lebih tertarik dan lebih merasa lebih menyenangkan jika ada video tersebut. Lalu akan saya pandu untuk diskusi menganalisis unsur intrinsik legenda yang sesuai dengan cerita di video. Setelah itu mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama dikelompokkan, kemudian mereka nanti melihat videonya, diskusi, kemudian presentasi. Jadi beberapa tahapan dalam strateginya. Selanjutnya media apa Bu yang ingin kemudian tampilkan saat pembelajaran itu? Ya, media yang pertama itu ada media video yang dilengkapi dengan speaker jadi lebih menarik. Ya. Lalu nanti saya membagikan LKPD ya para mereka mengerjakan diskusi tersebut. Seperti itu. Jadi lebih komplit gitu ya Bu, ada LKPD untuk mengerjakan, tadi ada video sebelumnya. Kelas apa Bu yang nantinya
kita akan observasi? Kelas 8A. Waktunya Bu? Nanti saat pelajaran saya jam ke-5.6. Jadi jam ke-5.6 pas saya juga kosong ya Bu. Jadi harapan Bu Dian sendiri dari kegiatan observasi ini seperti apa nantinya? Semoga dalam observasi ini ya, observasi nantinya dalam pembelajaran lebih lebih baik dan lebih efektif dari sebelumnya. Jadi kalau nanti anak fokus lagi ya Bu, dia pengen fokus, pembelajaran jadi lebih efektif, bisa menyenangkan ya. Jadi menyenangkan juga. Anak itu kan kalau ada pembelajaran yang menyenangkan pasti lebih tertarik, lebih semangat ya betul. Jadi nanti setelah observasi Bu, dari berikutnya nanti ada percakapan pasca observasi yang didampingi oleh Ibu Sri Baruati, guru pengajar praktek saya. Sebelum saya akhiri, menurut Bu Dian dari percakapan kita ini apa yang Bu Dian dapatkan? Dari percakapan ini saya bisa lebih bisa mempersiapkan apa yang harus saya lakukan saat pembelajaran nanti. Jadi memang untuk kalau pembelajaran untuk persiapan, ya, jadi nanti lebih tahu ya Bu arahnya kemana sih. Baik, saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih karena kita sudah melakukan obrol-obrolan ya Bu, pra observasi ya. Semoga nanti kita dapat melaksanakan observasi dengan baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedoyo nggih? Nggih. Sedoyo sadèrèngé pasi mangan diwiti, monggo ndonga dhisik sing mimpin ndonga sinten? Ayo, salah tunggal. Kula. Oke, langsung wae. Siap, gerak. Sadurunge pasingan diwiwiti, monggo ndonga sareng-sareng. Ndonga wiwit. Ndonga apa? Amin. Sadèrèngé pasi naon, coba niki sing boten napa sing. Anu ta boten? Iya. Nah, Isya. Salsabila. Oh, salsabila loh, Mbak. Iko ya, berarti ya. Nggih. Minggu-minggu tasih elek tambah. Sing disinaoni apa? Babakan apa? Ayo, babakan. Legenda, pengertian legenda sinten sing apal? Ayo sinten? Sinten? Tek loyong ini iki piye? Ben, semangat. Ya dhisik yo. Daripada loyong ini gak asik kok sirane. Makanya kemudian atur basa Jawa alamu sae. Betul ya? Nggih. Yo, setunggal kalih tiga. Basa Jawa Sae. nah, biar tambah semangat setunggal malih ya. Nggih. Basa Jawa Sae. nah, motor biar semangat ya, semangat ya. Nggih. Yo, mulai iki mangke materine isih babagan legenda. Nggih, legenda. Pengertiannya legenda, ya Bu, terus dijawab kok. Sinten sing hafal? Cerita apa? Cerita? Sing sebentar cerita? Nggih, legenda iku cerita kang nyeritakake asal usul dumadine panggonan. Berarti dereng-dereng nek misal ana teks cerita sing nyeritakake asal usul dumadine panggonan iku diarani teks legenda, nggih. Iki tuladone ana akeh ya, ana cerita rawa kening,
Sangguniang asal usul kutha Banyuwangi lan sak panunggalane. Tapi niki mangke sing dibahas babagan dumadine rawa pening. Oke, dumadine rawa pening. Terus tujuan pasinaonan dina iki mangke awakmu iso nanalisis unsur intrinsik. Unsur intrinsik tasih eling kang mboten ana kowe. Ayo kowe. Nomor tunggal wonten tema. Terus paragraf. Nah, iki unsur intrinsik cerita. Sing nomor tunggal wonten tema. Tema karo judul beda ya. Ojo sampai salah. Terus yang nomor kalih wonten paraga. Paraga utawa toko. Sing nomor 3 wonten latar. Latar dibagi dadi pinten malih. Latar dibagi dados tiga. Nomor 3 nomor tunggal latar panggonan. Terus terus swasana. Dan iki mangke sumbu analisis itu. Berlatar terus alur. Alur mangke tergantung ceritane wonten alur maju lan alur mundur. Aturan disaged. Terus nomor gangsal wonten watak paraga. Watake mangke tergantung ya ana antagonis, protagonis, tripagonis. Terus yang terakhir wonten amanah. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Yang terakhir wonten amanat. Berarti sakderenge genap, Bu Guru gadah video. Nah, ini video ini babagan dumadine rawa pening. Coba diningali bareng-bareng. Bocah-bocah ketemu maneh karo Mbak Carito. Nah, saiki Mbak Carito arep crita marang bocah-bocah ngenani dumadine rawa pening sing ana ing tlatah Kabupaten Semarang. Timun sigarane, ayo nyimak ceritane. Ini lho ceritane. Desa Bonorowo lagi anake ngerti desa. Para warga desa padha masak maneka warna panganan lan ditanggapke wayang kulit. Dumadakan desa Bonorowo katekanan bocah sing rupane elek, ireng lan prengus sing jenenge Bang Cinting. Para warga desa ora seneng katekanan bocah mau. Kan terus dulu tangan apa boleh jauh tangan gue bukan apa aku nanti mereka karo gue wes mana dah lu apa gue nama saya karo aku kan ora wes sudah rumah kene amarga saking ngeliye senajan wis dituntun warga desa kalau Cinting tetap mlaku di desa nganti dheweke tekan omahe Mbok Rondo.
kritik nopo parang kula ndelok mriki Bu.
semuanya ya, bareng-bareng kerja sama. Gerak dewe-dewe. Ceritanya kok karo ning gone video mau kok, sing ning gone teks iku mau. Temane apa karo kondisi terjadi.
kelompok sing maju presentasi kelompok sing kalian. Ayo, saya wes paling siap tulis kelompok gansal ayo kelompok gansal maju presentasi oke gerak kamu kita sampai maju ayo kita maju sampai apa saya maju sini sebelah sini sama gerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking kelompok gansal badhe njenenganake unsur intrinsik kita rohing. terus mereka tunggal Lewat juga dengan tunggal tema. Jadi pun asal usul masing roh kuning. Yang nomor kali paragonipun baru piring, motor dan orang warga desa. Dengan nomor alur timur, alur maju. Jika nomor kawan latar niku sinten tiga. Lalu latar panggonan. Terus desa Bonorowo di Semarang. Kali latar waktu. Latar ini awan. Dua latar pertahanan. Itu menjadi dengan nomor gansal. Itu watak. Amanat ojo rokong apa rokong yen iku wau jawabannya saking kelompok gansal sing liyane wonten panyarwe lan boten wonten pendapat ndak menurutmu piye boten tawes ape tawes bener menurutmu Bos bener yakin Bos bener Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tunggal balik, kelompok tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking kelompok setunggal badhe njlentrehake unsur intrinsik cita rawuh. Ingkang nomor setunggal itu tema. Tema disebutkan soal bisa kepada seluruh siswa dipersilakan untuk beristirahat. Waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilakan untuk beristirahat. It's break time. All students may leave the classroom and have a break. It's break time. All students may leave the classroom and have a break.
Jawabannya mau yang apa dene mau dikumpulake. Niki wau materine sama ya, babakan legenda. Coba saiki dijenengake tuntutan utawa kesimpulan pasinaon dina iki sing disinaoni apa wae. Coba kan? Iya. Terus pengertian legenda ya berarti ya, pengertian legenda. Terus apa malih? Unsur intrinsik dumadine rawa pene cerita pene. Pasinaon dina iki nyenengake ta boten? Pol. Saya gawe seneng tawone. Apa nih yo? Jare nyenengake. Suasana, bahana, terus napa malih? Videone apik ta boten? Insyaallah. Insyaallah. Menurutku apik ta boten? Ya iki nggih aku dewe videone animasine apik. Terus kanggo pasinaonan minggu ngarep, nggih kanggo pasinaonan minggu ngarep babakan aksara Jawa. Minggu ngarep disinaoni babakan aksara Jawa diapalke. Pengapalan derek. Iki kok kudu ngapal. Nggih minggu lajeng diapalke kanggo pasinaonan minggu ngarep. Saderenge pasinaonan ditutup, coba donga bareng-bareng dhisik. Ayo disiapke. Ya, Bra. Tak turunke pasinaon pramungi, monggo tolo sarep-sarep. Tolo wiwit. Tolo purno. Nggih, matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Budia. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya yang telah berkenan melakukan praobservasi kemarin, kemudian observasi dengan saya, dan hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, Ibu. Nah, di sini tujuannya itu kita mengumpan balik apa yang sudah kita lakukan waktu kemarin pra kemudian observasi, di mana pra kemarin kan Budian sudah ingin menyampaikan area-area yang akan dikembangkan seperti itu. Kemudian observasi kita lakukan hari itu juga ada beberapa kegiatan, Ibu. Nah, di sini dari percakapan kita pagi hari ini, apa yang ingin Budian dapatkan? Saya berharap percakapan hari ini akan mendapatkan refleksi ya, refleksi yang mungkin akan saya mungkin saya gunakan untuk pembelajaran saya untuk lebih baik ke depannya. Ya, Bu. Jadi nanti kita melakukan bersama-sama, Bu. Kita merefleksi apa yang sudah Budian lakukan. Bukan maksud saya untuk menggurui, Bu. Ini cuma nanti percakapan, untuk meningkatkan pembelajaran kita di kelas juga. Nah, kemudian jadi kan Budian tadi pengennya untuk mereview perasaan dia sendiri saat melakukan pembelajaran kemarin seperti apa, Bu? Saya merasa senang karena anak-anak ini dalam pembelajaran kemarin lebih antusias dan lebih fokus karena ada media yang menarik. Iya,
betul sekali. Saya juga terpesona seperti Bu kata-kata terpesona dengan animasi video pembelajaran, di mana animasinya juga sudah sangat bagus tampilannya, kemudian suaranya juga mendukung. Selain itu anak-anak juga saya lihat perhatikan juga semuanya bisa fokus ke depan seperti itu Bu. Kemudian dari sini dalam menyajikan pembelajaran, Ibu sendiri bagaimana menilai performa Ibu kemarin? Saya merasa sudah cukup sesuai dengan apa yang saya rencanakan, tapi mungkin ada sedikit kendala yang membuat kurang maksimal, seperti waktu yang kemarin berkurang. Iya betul itu. Iya, kemarin memang harusnya 40 menit setiap jam pelajarannya, malah berkurang, itu ya kurang. Kenapa Bu bisa menilai sudah cukup maksimal? Karena dalam rencana pembelajaran itu kan sudah diplot-plotkan mau apa aja, insya Allah sudah tercapai semua. Jadi saya merasa lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Jadi biasanya kan sudah mungkin ada peningkatan dari sebelumnya. Gitu. Kemudian apakah tujuan yang Budian cantumkan dalam rencana kemarin dalam RPP Budian sudah tercapai Bu? Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang di RPP dan anak-anak juga bisa mengikuti dengan baik. Jadi kemarin itu kan tujuannya menganalisis unsur intrinsik dari Hermana, hasilnya itu tampak dalam apa Bu? Dalam berdiskusi anak-anak itu bisa bagus gitu loh Bu, maksudnya bisa berdiskusi dengan temannya, atau juga misal mereka ada pertanyaan-pertanyaan mengajukan, berarti anak-anak ini antusias dan tidak malu-malu dalam bertanya. Ya, jadi betul sekali, kemarin kan buat Budian sudah itu ya, untuk area pengembangan sendiri kan ada 3 kemarin yang saya catat. Yang pertama itu memandu proses pembelajaran atau proses belajar mengajar yang efektif, fokus, kemudian dalam mendampingi anak juga fokus, kemudian mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid secara nyaman, kemudian ketiga umpan balik dalam asesmen itu ya. Jadi kemarin juga saya lihat memang Bu, sedikit ya Bu saya sampaikan hasil dari observasi saya, anak juga banyak yang bertanya gitu. Kemudian jenengan sudah plotting kesana gantian itu per kelompok itu sudah memberikan umpan balik yang maksimal seperti itu dari saat diskusi tersebut. Kemudian tadi untuk pembelajaran yang fokus terlihat saat mereka melihat atau menonton video pembelajaran yang ditampilkan. Kemudian lingkungan kelas yang nyaman juga, mereka tidak merasa tertekan sebenarnya ya Bu, jadi leluasa seperti itu. Nah, dari beberapa yang Budian sudah sampaikan tadi, menurut Budian yang sudah memuaskan, ada hal yang sudah memuaskan belum? Insya Allah sudah, yaitu tadi seperti anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran karena ada media-media yang menarik menurut mereka. Beda dengan biasanya kalau hanya LKS berupa teks itu anak-anak malas-malasan, tapi karena ini ada media yang menarik jadi anak-anak lebih fokus dalam pembelajaran, dan itu membuat saya lebih puas dalam melaksanakan pembelajaran kemarin. Ya. Jadi penggunaan media memang sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kemudian untuk yang kurang memuaskan sendiri dari Budian, menurut Budian itu apa sih? Saya kurang puas saat kegiatan diskusi di depan per kelompok karena waktu yang terbatas, jadi saya kurang memberi umpan balik atas apa yang sudah mereka kerjakan karena waktu yang terbatas itu. Jadi saya merasa kurang maksimal menurut saya. Nah, tadi Budian sudah menyampaikan umpan balik yang kurang maksimal karena waktunya juga terbatas. Kita kemarin kan memang ada pengurangan jam. Jadi Budian lakukan strategi apa kemarin yang sudah Budian lakukan supaya tetap bisa mencapai tujuan tadi? Saya melakukan strategi
tujuan itu kan sudah ada tujuannya menganalisis unsur intrinsik, maka saya terangkan, saya jelaskan yang itu saja. Jadi anak lebih fokus ke satu materi agar anak juga lebih lebih paham dan sesuai dengan tujuan yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Jadi lebih fokus ke materi itu. Kemudian sudah itu ya Bu, menyampaikan inti-intinya gitu ya, supaya bisa lebih maksimal, kemudian lebih fokus dan tujuan tercapai gitu. Kemudian yang perlu dipertahankan dari pembelajaran Budian kemarin untuk pembelajaran ke depannya. Mungkin yang saya akan pertahankan itu penggunaan media-media yang menarik agar kedepannya juga anak-anak dalam pembelajaran lebih fokus, lebih senang. Otomatis kalau anak senang itu lebih menyenangkan dalam pembelajaran, dan biasanya kan ada anak yang malas-malasan, yang malas mengerjakan, malas membaca. Tapi dengan adanya media yang menarik, anak-anak itu hampir semuanya antusias dengan pembelajaran. Mungkin yang itu yang akan saya pertahankan. Jadi sarana prasarana di sekolah kita itu memang kan sudah cukup memadai gitu. Kemudian anak-anak juga memang dari pembelajaran yang lain juga, kalau kita ngobrol-ngobrol kan, kalau dikasih media itu mereka lebih antusias, lebih fokus gitu. Nah, anak kalau zaman sekarang disuruh lihat buku gitu merasa bosan gitu. Nah, betul sekali gitu. Kemudian tadi apa yang masih perlu ditingkatkan lagi, apa yang masih kurang, kemudian perlu ditingkatkan lagi menurut Budian? Menurut saya untuk lebih ditingkatkan lagi itu kemarin kan karena kendala waktu yang kebetulan berkurang. Menurut saya mungkin akan lebih baik jika kemarin kan saya cuma pakai satu cerita legenda. Mungkin jika beberapa menggunakan beberapa cerita legenda akan lebih menarik. Jadi mungkin insya Allah kedepannya saya akan lebih bervariasi. Jadi kontennya lebih banyak supaya pandangan anak juga lebih banyak. Strateginya melalui apa Bu? Strategi mungkin saya lebih selain menambah materi itu menambah cerita legenda, atau juga saya nanti insya Allah bisa berdiskusi dengan teman-teman GMP untuk bagaimana cara lebih baiklah dalam mengajar, terus juga materi yang menyenangkan itu seperti apa, nanti insya Allah akan saya diskusikan dengan teman-teman GMP. Memang kita harus saling kolaborasi antara teman ya Bu. Bisa juga dengan teman yang lain beda mapel ya kan? Bisa rasakan seperti itu. Kemudian jadi tadi ada penggunaan media, kemudian melalui komunitas MGMP. Ada yang lain nggak misalkan melalui penggunaan internet bisa karena sekarang kan media contohnya YouTube. YouTube kan saya lihat hampir semua pelajaran itu kan sangat bervariasi ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan melalui YouTube, jadi anak lebih antusias lagi. Jadi benar sekali Bu, apalagi kita kan di SMP 2 ini ada penggunaan HP sangat menunjang seperti itu Bu. Nggak ada kalau pembelajaran boleh pakai HP, tapi kalau tidak pembelajaran dimasukkan seperti itu. Kemudian waktu kira-kira mau kapan Bu ini dilaksanakan? Insya Allah secepatnya. Kebetulan nanti juga saya ada pertemuan FBMP, mungkin bisa mulai sharing-sharing dengan teman-teman yang kebetulan hari ini ya Bu. Kemudian untuk dukungan dari sekolah itu seperti apa Bu? Di sini nanti atau dari teman lah sama ngapal bahasa Jawa Kalau sesama teman bahasa Jawa otomatis sharingnya lebih mudah ya, lebih mungkin nanti caranya seperti ini saja lebih menyenangkan. Kalau dari sekolah, alhamdulillah sekolah itu sudah menyediakan fasilitas yang sangat mendukung. Seperti itu. Kemarin kita kan sudah melakukan observasi, saya juga sudah melakukan observasi. Bolehkah Bu saya sampaikan sedikit tentang hasil pengamatan saya? Monggo silakan kalau misal ada masukan yang lebih baik buat saya nantinya. Ya Bu. Jadi kemarin itu memang
sudah kita melakukan praobservasi, kemudian observasi, kemudian ini pasca gitu. Untuk praobservasi kemarin tadi sudah ada 3 poin, pembelajaran yang efektif dan fokus, kemudian lingkungan yang nyaman, kemudian umpan balik gitu. Dari area yang ingin dikembangkan kemudian tadi, saya sudah melihat penggunaan media baik LKPD maupun video pembelajaran itu memang sudah sangat menarik. Saya sendiri juga langsung antusias Bu gitu, senang kalau lihat seperti animasi kartun itu senang. Apalagi anak-anak ya Bu. Kemudian untuk umpan balik dari jenengan itu kemarin juga sudah maksimal seperti itu. Jadi setiap kelompok jenengan temui di satu-satu gitu, jenengan fasilitasi apa yang ditanyakan, pendapat mereka seperti apa gitu, seperti itu. Kemudian jenengan juga memberikan kesempatan anak untuk berpendapat, kemudian bekerja sama dengan teman yang lain gitu kemarin. Kemudian untuk penggunaan waktu memang sudah seefektif mungkin karena memang berkurang 20 menit kan lumayan banyak. Kemudian untuk strategi yang lain mungkin nanti bisa kita kembangkan lagi bersama. Selanjutnya itu kemarin waktu sebelumnya kan jenengan ingatkan kembali anak-anak pertemuan kemarin apa gitu kan, legenda apa aja unsurnya seperti itu kan jenengan dia sudah melakukan secara maksimal, kemudian anak dia ada responnya. Kemudian yang ingin saya tambahkan sedikit, kemarin kan memang berkelompok seperti itu Bu, hadapnya depan belakang. Mungkin saat itu bisa jadi anak itu diminta untuk hadap ke jenengan dulu mungkin itu tambahan saya seperti itu saja. Yang lainnya dia sudah maksimal, sudah bagus, sudah sesuai dengan RPP atau langkah-langkah yang jenengan lakukan seperti itu gitu. Kemudian dari saran atau masukan dari saya itu, Ibu mendengar ini seperti apa Bu tanggapan Ibu? Saya malah senang kalau misal saya mendapatkan tanggapan, jadi saya bisa menilai saya sendiri, oh berarti saya kurang apa, itu kan saya bisa jadikan acuan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang lainnya memang sudah bagus Bu. Saya dulu kan kalau pas zaman sekolah gitu cuma LKS karena ada media memang sangat bagus sekali. Nah itu cuma itu. Soalnya kadang itu kan anak ada yang untuk mengulang kembali itu kan agak malas. Mungkin biar bisa fokus semua ke depan, jangan minta untuk ke depan seperti itu Bu. Untuk yang masih bisa dikembangkan, kemarin juga saya sudah mencatat untuk memandu proses belajarnya juga sudah efektif gitu. Terlihat saat jenengan mengingatkan kembali tadi, kemudian melaksanakan diskusi secara kelompok, jenengan mendampingi sudah tadi gitu. Oh iya, terus kemudian ice breaking sudah jenengan melakukan itu. Saya suka ya itu. Anak-anak sangat apalagi namanya siapa itu Abrisam itu suaranya sangat terdengar sekali. Kemudian jenengan untuk memberikan fasilitas belajar yang nyaman itu tadi sudah memberikan kesempatan untuk berpendapat. Kemudian penggunaan video yang bagus tadi, umpan balik seperti itu Bu, memberikan kesempatan mereka berpendapat. Lalu sebenarnya itu Bu, jenengan sudah melakukan pembelajaran yang sosial emosional sudah ada, PSE itu. Jadi jenengan kan kemarin melakukan diskusi itu, kemudian ada penyampaian pendapat, presentasi ya. Presentasi. Saat diskusi kan mereka juga melatih untuk berrelasi, komunikasi dengan teman yang lain. Kemudian saat presentasi juga dia berarti sudah mengambil keputusan yang bertanggung jawab karena mereka kan tadi diskusi menyampaikan apa yang mereka pikirkan seperti itu Bu. Nah mereka dalam presentasi itu kan harus bertanggung jawab dari atas apa yang mereka ambil seperti itu. Jadi sudah sesuai dengan pembelajaran PSE sosial emosional. Kemudian tadi dukungan dari sekolah juga sudah sangat bagus sarana prasarana cukup.
kemudian sudah melakukan serangkaian kegiatan mulai dari pra-observasi, observasi, kemudian pasca, okay. Kemudian Ibu juga sudah mendapatkan manfaat belum Bu dari percakapan kita dari observasi, kemudian ini pasca? Sangat bermanfaat. Insya Allah nanti bisa untuk menjadi acuan saya untuk dalam mengajar lebih baik lagi ke depannya. Semoga juga ini menjadi pembelajaran saya, kalau apalagi saya matematika mungkin penggunaan media juga sangat membantu gitu Bu. Saya ucapkan terima kasih Bu atas apa yang sudah kemudian sampaikan, kemudian waktu kita untuk melaksanakan supervisi gitu Bu. Kemudian untuk rencananya nanti tadi kan sudah disampaikan juga penggunaan materi yang bervariasi, metode yang bervariasi, kemudian untuk lingkungan juga harus yang nyaman. Seperti itu Bu, dari mulai tempat duduk seperti itu ya Bu, misalkan itu. Kemudian tadi interaksi juga perlu ditingkatkan lagi, misalkan mereka ingin seperti apa, kita kan harus namanya berpihak pada murid gitu ya. Gitu ya. Jadi tadi juga sebenarnya tadi PSE tadi kemudian juga sudah melakukan, cuma kemarin belum ditulis dalam area pengembangan seperti itu. Baik, kemudian terima kasih atas waktunya. Semoga percakapan kita dari minggu lalu sampai hari ini dapat bermanfaat baik bagi diri saya sendiri, kemudian juga saya ucapkan terima kasih. Monggo untuk melanjutkan ke MBMP untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Saya akhiri, Ibu mohon maaf misalkan ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.